Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya, Berkah Kwansen. Maafkan sebelumnya sudah seminggu lebih saya nggak ngonten ya, karena benar-benar kemarin repot banget akan orderan luar luar kota terutama ya tiap hari itu, karena saya juga sendiri, rewang pun tidak tiap hari, jadi maafkan ya. Oke, langsung aja kepada intinya. Topik kali ini temanya tentang bagaimana sih posisi wavemaker yang benar ya, wavemaker. Terutama bagi kalian yang pakai wavemaker murah, wavemaker kelas bawah ya, seperti saya ini. Ini di sini saya pakai wavemaker Jebao ZP5000 ya, yang 5000 liter per jam. Seperti ini. Jadi langsung saja, penempatan wavemaker yang benar itu seperti ini ya, ditembak ke atas. Jadi arus wavemaker itu ditembak ke atas, jadi sampai atasnya itu ngombak banget dan bawahnya tidak begitu ngombak. Nah, seperti ini ya. Ini kenapa saya tembak ke atas? Karena kalau tembak ke atas langsung, ini udah maksimal ya, tembak ke atas, semakin permukaannya itu semakin goyang ya, semakin goyang. Jadi semua di sisi akuarium itu pasti akan terkena goyangan juga ya. Ibaratnya juga terkena arus meskipun dia pelan. Nah, seperti ini. Dan untuk terumbu pun, terumbu pun mekarnya enak loh, goyangannya enak seperti ini loh. Ini goyangannya pun enak, seperti ini ya, goyangannya enak. Karena kalau terumbu langsung terkena arus wavemaker langsung, dia satu arah. Jadi misalnya kena dari arah sini ya, kena ke arah sini langsung, dia gini terus, itu justru semakin stres ya, nggak bagus. Jadi saya sarankan wavemakernya dibalik. Ini wavemakernya saya balik ya, nah untuk ke atas. Kalau wavemaker mahal sih tidak usah ya, wavemaker mahal sih langsung yang atas pasti ngombak, yang bawah bergoyang-goyang. Nah, ini saya tiru seperti itu, meskipun ini bukan DC, wavemaker murah, paling enggak saya tiru seperti ini. Nah, koral pun kalau kurang arus, mekarnya kurang apa ya, mekarnya sih bagus koral kalau arusnya kurang, cuman nanti lama-lama dia mati seperti ini ya. Ini karangan lemon cabang gold saya kemarin kurang arus, memang dia mekarnya lebih gede tapi akhirnya ada yang kalah. Jadi saya siasati wavemakernya seperti ini. Nah ini, nah, koralnya pun tetap mekarnya ya, babut pun tetap aman. Nah ini seperti ini, gerak-gerak, hati pun loh seperti ini loh, enak tau mekarnya loh, arusnya seperti ini. Ini juga seperti itu lah, ini bisa balik juga. Nah kolang-kaling pun cuma joget-joget biasa gini ya, nah, cuma tipis-tipis ini. Kalau di HP video nggak gitu jelas, tapi kalau di visual langsung jelas, jadi enak itu. Jadi kalau cendol ini kena arus kenceng nggak bakal mekar ya, nggak bagus mekarnya. Dibalik seperti ini ya, ditambah ke atas. Pokoknya gimana caranya kalian bisa nambahin ke atas seperti ini. Ini terutama untuk akuarium ceper seperti saya ya, 30 cm. Kalau akuarium tinggi ya bisa ditiru cara ini, atau mungkin bisa didatarkan tapi agak, pokoknya yang intinya ditambahkan ke permukaan air. Semakin permukaan air semakin bergoyang kenceng, yang bawah itu juga pasti bergoyang ya, pasti bergoyang. Dan itu pun bergoyangnya bagus kanan kiri. Jadi ya seperti ini aja ilmu dari saya untuk soal wavemaker, bagaimana penempatan yang benar ya. Jangan ditambahkan di depan langsung koral ya, tidak baik, kurang bagus koral. Jadi saya mohon undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten saya kali ini berguna ilmunya. Oke, bye.